lebih menghargai karya-karya kawan-kawan, entah itu rilisan fisik juga. Betul. Walaupun sekarang udah di dunia digital, terus juga kalaupun nggak bisa support dalam bentuk beli merchandise-nya atau beli karyanya, ya udah bantu promo aja. Iya, betul, sharing kayak kan gitu, share ya. Story IG kan gratis. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Pandas Podcast. Gitu ya? Akhirnya Ayub, malawas benar Ayub. Asli bang. Ayub Simajuntak Si Majuntak. Oh, marga lah, mantap, Marga. mantap. Halo, kayak apa kabar Yub? Baik. Baik. Lagi senang nih karena kebanggaan sekali bisa diundang di Pansos Pandas Podcast karena hostnya idola saya. Wah, bisa bener nih. Kurt Cobain kan? lain. Ayub kerjanya, maksudnya kegiatannya apa aja sih sekarang sih? Banyak sih, makan, Ya, terus ngabisin series di Netflix. kamu berlangganan ya? Iya, berlangganan. Kamu pasti suka Korea ya? Drakor ya? Drakornya paling Kingdom. Waduh. Itu bagus ya, Kingdom 2 ngelawan ya. zombie ya. Iya. Sekarang udah nggak WFH lagi kan, jadi udah masuk kantor. Kerjanya di media swasta. Terus paling ya bikin kegiatan-kegiatan kolektif lah. Apa tuh jenis kayak gimana tuh kegiatannya? Kayak apa ya, kayak bikin konten yang seputar industri kreatif pokoknya. Oh, jadi Ayub ini emang dia kerjanya kayak apa ya? Bukan iklan juga ya, kayak komunitas gitu ya, banyak ya kamu ngerjainnya. Komunitas indie. Part-time-nya sih. Iya, part-time-nya ya. Sebenarnya kalau indie musik di Banjarmasin atau pokoknya kamu lihat indie musik yang keren-keren itu sebenarnya jebolan dari dia. Karena mereka emang jago juga. Ya maksudnya kan harus ada media untuk kita Iya, jalan. Nah, Pandas juga tanpa media juga nggak apa-apa gitu. Biar masuk media terus. Nah, terus nih di masa pandemi ini apa aja sih kegiatannya sih? Apa di rumah aja atau emang kerja juga, jalan-jalan juga atau gimana? Jalan-jalan ya tidak lah. Nah, siapa tahu kan. Seolah tidak. Paling ngerjain ya tadi memaksimalin media sosial, YouTube, Instagram dan lain-lain, karena di samping aku punya kerjaan, aku juga punya part time ada media kreatif juga namanya Bilik Bersenyawa, yang mana ya di tengah pandemi kita harus tetap gerak terus. Ya itu nyesuaiin sama kondisi sekarang. Bikin konten yang bisa nyesuaiin sama kondisi sekarang aja sih. Pasti online yang kemarin ya sempat ya. Ya menurut aku sih emang harus dilanjutkan Yop itu Yop. Jangan sampai. Karena yang aku lihat di Banjarmasin atau di Bandung kita emang lagi mati suri sih kalau buat musik-musik ya. Tapi alangkah baiknya ya kan kita tuh bisa berkolaborasi gitu. Nah, yang pasti kan kita buat nge-up tentang kolaborasi. Kuncinya kolaborasi sih. Iya, harus bisa jalan sendiri. Nggak bisa. Harus kita bikin circle, harus bikin jaringan, networking karena segala sesuatu pasti ada skillnya dan bermacam-macam gitu, berbeda-beda keahliannya. Makanya Pansos namanya. Nah, bukan panjat sosial ya. Nah, ini kan kamu kan sebagai founder apa itu? FNR itu apa? FNR Project ya. Iya, Kalau iya. FNR Project sih itu dari 2012 atau 13 ya. Soalnya sekarang FNR Project udah nggak jalan lagi, udah hiatus dulu. Terus geraknya di Bilik Bersenyawa karena dulu FNR Project tuh fokusnya lebih ke musik, musik bikin gigs, terus bikin ya seputar musik lah. Akhirnya di akhir 2017 ada momen di mana ditawarin sama pihak sponsor yang brand main besar. Jangan disebutin soalnya nggak ada sponsor. Iya, betul. Sayang kan soalnya. Sayang kan. Duitnya banyak. Kalau yang itu. Nah, jadi karena ada momennya bisa ditunjukin ada 3 orang kemarin. Ada aku, boleh namakan Vania sama Big Jeb.
akhirnya kita mikir gimana kalau misalnya kita bikin gerakan kolektif aja yang bisa ngecakup 4 subgenre industri kreatif dari musik, art visual, fotografi sama videografi saat itu. Akhirnya aku narikin teman-teman yang di FNR Project yang masih aktif juga, terus Fania sama Big Jeep juga narikin teman-teman yang lain juga di luaran yang memang benar-benar tahu seputar circle fotografi kayak gimana nih, perlunya apa gini segala macam, karena kita beruntung punya didanai sama sponsor. Akhirnya ya kita kumpulin lah kontributor-kontributor yang memang benar-benar tahu apa sih yang diperlukan sama movement tiap komunitas atau tiap perkumpulan. Jadi movement itu dulu itu pernah jalan per minggu, per bulan atau per apa gitu? Kalau dari jadi kan kita kita memang gerakannya kolektif, tapi kalau untuk yang brand itu memang ke komersil gitu ya. Tapi kita memang benar-benar nanti dari komersil itu bakal ada investasi lagi. Ada saving money buat kas, terus baru kita gerakin acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang kolektif. Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kayaknya nggak bisa dijual ke sponsor gitu. Kalau pihak brand atau sponsor itu emang sudah kontraknya kita per tahun itu ada sekitar 14-15 event gitu. Wih, mantap. Jadi ya udah dirunut dalam setahun udah dibikin schedulingnya, terus ya kita nyelipin buat yang kegiatan kolektifnya. Wih, keren juga tuh, enak ya kalau ada sponsor ya. Iya. Ada dananya. Tapi tidak lagi tahun ini. Iya. Berdoa aja semoga setelah pandemi ini kan. Kita kan nggak tahu kan, apalagi aku kan. Setelah pandemi manggungnya berapa ini kan. Nah, tapi setelah itu kita kan bisa mikir lagi. Kita bisa mikir kita kolaborasi atau apa sih? Nanti aja deh kita. Siapa tahu kan di belakang kan. Siap, Bang. Yang pastinya indie ini si Ayub ini kebanyakan menaungi indie gitu ya, yang emang bekerja sendiri gitu. Maksudnya nggak terpaku sama atau sejenis manajemen gitu, bukan? Bukan sih. Kita kalau indie di sini kan maksudnya independen ya. Iya, independen. Gerakan yang memang ngerjainnya apa-apa semua DIY atau sendiri. Kita lebih ke netral sih. Jadi memang benar-benar yang karena Bilik Bersenyawa itu wadah buat ekspresi, eksplorasi, terus juga belajar bareng juga. Terus juga kalau untuk yang diomongin kan masalah ini band nih. Iya. Kalau band sih ya jalannya masing-masing. Kita juga kadang lebih ke edukasi misalnya teman-teman harus lebih maksimalin media sosialnya atau bikin press release, kirim-kirim ke media-media luar kayak gitu sih. Nggak ada yang khusus buat jadi manajemen apa gitu. Macam nggak ada sih. Iya. Berarti Pantes bisa juga masuk gitu ya. Ya itu tadi selama kegiatannya kolektif dan berkolaborasi ya kenapa enggak. Kita selalu open ke kawan-kawan siapapun yang pengen kolaborasi sama kita. Iya, yang pastinya itu harus kreatif ya orang-orangnya ya. Nah, itu kan yang harus penting kan. Iya kan, kalau nggak kreatif kan kamu juga nggak bisa jalanin kan. Maksudnya kan dia harus ada niat, dia pengen jalan, kamu bantuin dan insya Allah pasti jalan ke depannya. Nah, ini yang pastinya kan itu kan bergerak di bidang industri kreatif juga ya berarti ya. Tapi di lebih ke ke bidang apa itu namanya? Media kreatif ya, media kreatif kan. Media kreatif ya berarti ya. Wah, keren juga sih. Media kreatifnya ada. Ya, kemarin juga kamu sempat kayak bikin majalah gitu ya. Itu udah lama banget udah lama banget ya. Tapi aku membekas banget itu. Dan itu kamu berani sekali ya. Iya, kamu adalah pelopor yang pertama membikin majalah, dan di dalamnya itu para artis-artis dan orang-orang Banua itu yang keren loh. Nah, aku tuh pengen banget ada scene-scene yang seperti itu sebenarnya. Tapi kita lagi-lagi ditampar sama digital, Bang. Iya, kan ditampar sama digital kan. Nah, moga ada akun yang besar gitu. Iya kan, bisa yang terpenting sih bisa biayain produksinya. Kalau kita mah belakangan, urusan belakangan, yang penting bisa. Kalau ada sponsor, ada sponsor kan, kita kan nggak tahu kan, tiba-tiba Ayub ya gini ya, kita bikin ini ya. Wah, kan nggak tahu. Majalah nih. Karena sampai kapanpun bentuk fisik
Nggak akan buku pudar. nggak bakalan tergantikan sama Iya. dunia digital. Tadi ngebaca dulu bang di rumah. Bujur. Dan di dalam itu kan orang-orang Banua kan, anehnya kan berita-beritanya, ada paling diselipin di luar ya sedikit ya gitu. Nah itu sih bagiku sih keren banget itu ya. Terus apalagi siapa tahu kan nanti kamu nextnya bisa secara digital seperti itu gitu. Itu sih yang aku harapkan ya. Jadi biar Banjarmasin atau Banua juga bisa seperti yang daerah lain. Bener. Gitu. Itu sih, aku suka pelopor-pelopor gini dah yang pastinya. Nah yang pastinya udah berapa tahun itu berkecimpung di dunia media itu? Wah, kalau berapa tahun sih? Kalau dari pribadi sih bang, itu masuk kuliah kan dulu ikut UKM nih di Poliban. Terus juga UKM boleh disebutin namanya? Boleh. UKM Music Generation Poliban. Terus 2000 ngeberaniin diri bikin media kreatif sendiri, tapi masih fokusnya ke bikin gigs itu di 2012 namanya Event Project. Baru ada kesempatan buat bikin lebih luas lagi kolaborasi sama subgenre yang lain di akhir 2017 bareng kawan-kawan Bilik Bersenyawa. Don itu mantep banget Event Project tuh. Eventnya itu loh keren loh dari visualnya, dari artnya aku keren banget pokoknya. Nah, pasti teman-teman yang di sana yang pernah manggung di tempat kamu pasti kangen tuh. Iya kan? Iya kan? Pasti kangen kan? Mereka kan karena gigs emang udah sampai berapa tahun ya, kemarin tahun berapa ya? Udah hampir nggak kedengeran lagi gitu loh. Kayaknya di 2016 tuh udah mulai surut bang. Iya. Karena venue-venue sudah mulai nggak open lagi sama gigs juga. Terus iya nggak ada support sistem dari lingkungan dan nggak ada sponsorship juga akhirnya. Mainnya ke kafe-kafe tuh 2017 mainnya udah ke kafe-kafe, nggak lagi kayak di halaman kemarin tahu itu kemarin dan wadah-wadah kita yang dulu juga emang sudah nggak bisa lagi kan dipakai kan. Padahal sih nggak ada salahnya sih seperti itu sih. Mungkin ya persepsi orang pasti beda-beda ya. Nah itu bang. Nah ya pastinya semoga ada tempat lagi nih buat kita nih. Amin. Semoga sih. Iya, yang pastinya aku lagi support banget bagi teman-teman atau ada kawan-kawan yang ingin berkreatif di Banuanya gitu. Aku sangat support gitu dan sangat mendukung gitu. Kayak Ayub juga local movementnya juga aku keren gitu. Di Jakarta kemarin juga aku sambil lihat-lihat Ayub bikin apa. Iya, dulu masih ini ya bang, ente masih di Jimer Record dulu. Makanya aku sambil lihat-lihat gitu apa sih lagi dibikin di Banjar gitu. Karena kan kangen juga kan otomatis kan. Nah, habis udah aku pas aku udah mulai kayaknya aku di Banjarmasin aja deh tinggal karena semua networking aku udah dapat. Terus ilmu juga alhamdulillah tinggal link juga tinggal aku ya maksudnya aku bilang aku balik ke Banjar pun aku masih bisa berkreasi, masih bisa kreatif, masih bisa berbikin karya dan semua orang masih bisa menonton dengan lewat media sosial. Nah, media sosial. Gitu kan sebenarnya aku berpikir seperti ya udah aku balik di Banjar aja bikin. Nah gitu kebanyakan orang berpikir ya udah kita ke Jakarta buat ini itu kan pasti pemikiran orang. Padahal bisa di kota sendiri ya. Nah betul, contohnya Salon Seven. Dia kan di mana, di Jogja ya. Di Jakarta dia cuma rilis ini doang gitu. Tiba-tiba ya bisa gitu. Kan Banjarmasin juga pasti bisa. Kuncinya networking sih. Iya, networking harus ada networking. Jadi ya, diem di sini tapi networkingnya udah kemana-mana bisa itu, jalan kok. Itu. Dan sekarang emang seperti itu. Sekarang dunianya seperti itu. Kita dengan media sosial ya orang dunia mana pasti bisa lihat kita. Itu sih sebenarnya dan memudahkan kita untuk promosi lagi, media sosialnya harus gencar lagi dan yang pastinya yang pelakunya harus semangat lagi. Yang pastinya akan ada cuan-cuan di sana. Percayalah. Iya, percayalah. Jangan kita bekerja untuk mendapatkan maksudnya jangan kita bekerja karena hanya harus ada uang, tapi kita bekerjalah dulu karena uang itu akan datang ke kita sendiri. Iya, betul. Nah, terus nih pada saat ini ada planning nggak buat kamu ke depannya gitu? Planning sih belum ada sih bang. Paling karena kemarin ya gara-gara pandemi ini kita kemarin kan sempat bikin alternative space namanya.
namanya Rumah Tamah. Rumah Tamah yang mana memang itu dibikin buat siapa aja teman-teman yang pengen berkegiatan dengan skala kecil, mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. Bisa berkegiatan di situ free aja. Paling kita jalanin gerakin namanya KDRT, Bang. Apa tuh? Kotak donasi Rumah Tamah. Dari nama aja mantap lah. Rumah Tamah. Wah, jadi keren maksudnya ya. bisa nyambut teman-teman yang memang kemarin ada yang sempat dari Pontianak, dari Palangkaraya. Ya udah kalau memang mau main, kalau enggak kadang kan teman-teman ada yang juga yang main ke sini enggak ada budgetnya nih. Ya udah tidur di situ aja, enggak masalah. Oh iya betul. Atau berkegiatannya di situ aja juga. Kayak misalnya sempat ada yang kupas film bareng kemarin, nonton film bareng, terus juga yang komunitas kayak skala kecil kayak saling sharing satu sama lain bisa. Oh berarti kamu di film ya juga ya? Film-film lokal ya? Lebih ke komunitasnya sih, Bang, lebih jadi wadahnya tadi. Iya. Jadi ada komunitas film, terus kamu yuk bikinin ini dong, ini nih gitu ya maksudnya. Kadang ide itu tercetus dari kita nongkrong dulu. Karena di Rumah Tamah itu isinya ada ruangan buat kelas, terus kemarin ada kedai kopinya juga, sama ada booth merchandise-nya juga. Jadi tempat nongkrong jadi satu. Kita kadang ngundang teman-teman buat ayo sharing yuk buat bikin apa nih, asiknya nih ini segala macam. Pas kemarin lagi rame film ini ya, Parasite. Iya. Jadi kita nonton bareng terus ngupas bareng dari. Tapi itu keren loh, bener loh, keren loh itu loh. Apalagi kita lokal scene, karena ya itu buat komunitas yang emang indie di lokal ini emang susah nyari TV-nya gitu loh. Maksudnya mereka menyari buat keluarin itu loh, itu yang susah. Boleh deh, nanti aku berkontribusi di sana. Banyak sih yang memang mungkin masyarakat di luar sana banyak yang tidak tahu bahwa ada komunitas kayak gini, kayak ada terakhir beatbox juga. Ya kita sayangnya kemarin itu udah bahkan dari awal Maret itu kita udah scheduling Maret, April sampai Mei bahkan buat komunitas buat ngisi semua tuh di tiap minggunya. Minimal kan ada kegiatan tiap minggu nih. Bahkan ada yang tiga kali seminggu juga. Betul. Ternyata pandemi. Jadi kita nggak karena biaya sewanya dari KDRT tadi, akhirnya ya kita stop dulu karena nggak ada kegiatan sama sekali, nggak boleh bikin kerumunan kan. Iya, emang benar sih. Semoga ya di dekat ini ya, karena ya baru ini aku emang lagi pengen banget ketemu kamu ngobrolin seperti ini, karena kan aku juga emang di lokal scene kan, maksudnya lokal di daerah sini lah. Kebanyakan orang itu yang mencintai lokal daerah itu bukan orang kita, maksudnya orang luar gitu loh. Kayak maksudnya jauh kayak Kandangan, Barabai, Amuntai dan luar pulau, mereka lebih respect banget ya. Itu yang aku bingungkan itu loh. Itu yang aku bingungkan gitu. Jangan hujat kami netizen di kolom komentar. Kita kan hanya beropini kan. Cuma beropini dan berpendapat kan, bener kan? Maksudnya yang kita temukan saat ini kan seperti itu gitu. Alangkah baiknya jika kita sama-sama untuk bangun lokal scene ini lebih baik lagi dengan produk, maksudnya kita kan ada produk kayak sepatu lokal, terus semuanya brand lokal Indonesia itu pride-nya naikin lagi, sangat bagus. Yang bagus banget itu apa itu? Yang sepatu itu yang sampai ngantri panjang banget. Luar biasa itu. Sampai segitunya loh, lokal brand loh, gila. Itu makanya aku sempat di situ langsung mikir, kayaknya nih aku mau bikin hoodie lokalan apa gitu. Itu nggak kepikir. Siapa tahu kan kita bisa kolaborasi, bisa tuh, majuin lokal lagi buat gitu. Iya, kalau kemarin sih terakhir pernah kita bikinnya ada satu bisa disebut muralis, namanya Otang. Jadi Otang ini dia emang lagi semangatnya, lagi produktifnya, dia lagi suka gambar tembok apa segala macam. Akhirnya kita mikir gimana kalau misalnya kita kolaborasi antara Otang, terus ada toko sepatu lokal juga, sama kita Bilik Bersenyawa. Akhirnya kita live pin buat gambar langsung sepatu dan jaket denimnya, kita live, terus minggu depannya kita lelang, yang mana hasil pelelangannya ya kita kasih kemarin ke donasi Banjarmasin.
sepenuhnya kita kasih ke mereka sebagai perantara untuk donasinya. Oh ya pasti keren itu ya. Nah maksudku seperti itu yuk. Dan ingin banget ya kita di daerah ini ya kita punya artis sendiri gitu. Nah itu kan kita punya artis sendiri, terus kita punya tapi masa sedikit sendiri. temen naik wah artis nih. Nah itu biasa sindrom. Temen aku juga pernah gitu dikatainnya Iya. padahal capek-capek Iya, udah padahal capek ke kan, step enggak. itu. Kasian juga sih. Iya kan biasa seperti itu. Tapi ya begitulah manusiawi ya, Iya. manusiawi karena kita di saat kita lupa atau apa pasti akan ada aja dan kita nggak bisa menyuruh orang harus pro dengan kita. Nah itu sangat tidak bisa. Apapun yang kita lakukan mau kita Iya, makan orang juga ada yang gak suka. Maksudnya aku makan nasi pakai ini orang nggak suka. Kamu ngapain makan nasi pakai ini? Pasti ada kan. Iya. Maksudnya kita tidak bisa membuat orang pro sama sekali semuanya sama kita. Dan jadi tinggal kita aja menanggapi bagaimana ini baik apa enggak sih? Ini keren atau enggak sih? Itu aja sih. Sebenarnya ini harus kita lakukan dan ini harus yang tidak kita lakukan, sebenarnya lebih ke situ. Jadi bagi kawan-kawan yang emang lagi gencar atau lagi lagi mau berkarya dengan lokalnya, nggak usah putus asa, nggak usah menyerah. Coba terus aja, coba iya, terus. DM Instagram aku kayak gitu. Beneran. DM Instagram aku kayak atau maksudnya kita sharing lah. Nanti siapa tahu kan aku bisa Ada bantu ide, kan. ada konsep Iya, apapun. gitu. Nah, Yop, sekarang nih jadi kedepannya gimana nih, Yop? Kedepannya, Yop? Iya, itu tadi kan di belakang kita udah ngobrolin bahwa lagi asik belajarnya ini sih, belajar live-livean. Jadi karena memang kita udah nggak ada alternatif space lagi, nggak ada sponsorship juga, sponsor juga mau jalan kayak gimana Iya, betul. caranya, karena sponsor tujuannya ngumpulin kerumunan. Iya, betul. Akhirnya kita bikin kalau aku pribadi ada project sendiri sih, namanya Hidden Opus. Jadi kita nge-live-in teman-teman band buat perform sih. Jadi live-nya di YouTube sama Instagram. Nah, itu keren itu. Baru belajar juga sih. Itu keren tuh, keren tuh. Karena kan yang di lain udah ya, di luar sudah ya dia. Udah. Udah di luar ya. Jadi emang sebenarnya seperti saat ini kan kita emang kesusahan ya. Yang pastinya kita nggak bisa ngeluh kan. Harus ya bagaimana harus kita, muter otak. Iya, harus muter otak dan kita harus berani berinovasi sih sebenarnya sih. Malah kan jadi kesempatan nggak kalau semua sudah tertuju sama internet, otomatis ya semua otomatis pandangannya ke YouTube sama media sosial lain kan. Dan itu kan Momen lebih juga besar jadinya, momennya gitu. Tapi sih bagus sih, cepat laksanakan itu ya. Cepat laksanakannya. Siapa tahu, tapi kan kita lihat dulu ya dalam beberapa bulan, siapa tahu kan ada keluar izin keramaian lagi gitu. Tapi sih kalau aku ya yang online itu ya, tapi emang lagi gencar-gencar banget sih orang sih bikin seperti itu. Tapi ada saran yang biar tambah ada bumbunya gitu. Maksudnya kamu bikin ada talk show-nya di sana. Iya. Nah, terakhir kan waduh narsis ini. Terakhir kan yang jadi kelinci percobaan band aku sendiri nih, Bang. Ada kalau teman-teman mau lihat di Hidden Opus. Iya, Hidden Opus. Mantap YouTube. tuh liatin. Di situ kita ada perform, terus ada live talk show-nya juga, baru perform lagi kayak gitu-gitu sih. Kayak sama ada ini sih, ada insert dari teman-teman yang support juga. Siapa tahu ada iklan yang mau masuk. Silakan. Itu pasti, tapi iklan sekarang juga lebih atraktif loh. Mereka juga main yang pastinya kamu harus, kalau aku saran ya kamu harus gencar banget ke provider. Iya benar sih. Karena kan sekarang makanan pokok adalah kuota aja. Makanan pokok benar. di rumah aja kita ngapain sih nonton ngabisin Netflix. Iya, Netflix. Kan cewek-cewek nonton drakor ya. Soalnya kemarin ada aku bahas, belum keluar kayaknya. Belum keluar ya. Iya, bahas tentang drakor lah. Drakor. Nah, Netflix. Nah, itu sih sebenarnya alternatif kan ya. Kita kan emang nggak mau harus stuck di sini juga. Yang pastinya kita harus ya jalani ini, terus kita berusaha berikhtiar, baru deh
hasilnya kan kita nggak tahu lagi kan ke depannya kan. Semoga yang pastinya teman-teman juga bisa mengerti, teman-teman juga mulai berpikir berpikir logika lagi kan, maksudnya bisa membantu teman-teman yang lain juga gitu. Gak ada yang gagal kok kalau ngerjain sesuatu. Nah, bukan tertunda doang. Ya. Kalaupun ya ntar gak jalan ya paling enggak udah belajar kan yang namanya wah ternyata dunia TV itu harus kayak gini caranya. Waduh. Soalnya kamu kan di TV juga sebenarnya. Kamu kan penyiar juga ya tuh ya. Dulu zaman kuliah. Zaman kuliah ya. Zaman amburadul. Zaman amburadul. Nah, sampai sekarang sih amburadul. Nah, yang pastinya kan menurut kamu dari media apa tadi namanya? Bilik Bernyawa. Iya, Bilik Bernyawa itu apa namanya, media apa tadi? Media kreatif. Iya, media kreatif. Nah, itu worth it gak buat masa depannya nanti? Worth it bisa dibilang worth it di mana dulu nih, Bang? Nah, worth it maksudnya dari goalsnya sendiri gitu. Worth it sih karena memang kita kalaupun nggak jalan belum jalan sama sekali atau belum aktif, belum produktif, mungkin lebih ke ini sih, lebih ke depannya lebih mikir ke regenerasi biar bisa tetap ngejalanin biar bisa tetap jadi ya itu tadi tempat ekspresi, eksplorasi sama ruang media belajar bareng. Iya betul, maksudnya ada generasi baru ya buat kita nanti. Jadi kita karena nanti yang tua-tua nih udah beda prioritas nih, bisa yang teman-teman ya. Teman-teman yang baru bisa tetap ngejalanin. Betul. Itu sih yang pastinya sih. Tapi kan kita pasti nanti juga akan meluncur lagi di situ ya. Jadi tidak cabut tangan sama sekali gitu ya. Itu bagus tuh. Emang kita harus punya regenerasinya. Sama halnya kayak lagu Banjar, harus generasi baru. Kalau nggak ada generasi, hilang semuanya. Kayak ente. Iya. Si Rusdi. Iya, Rusdi, Lami, iya kan itu. Baru keluar di YouTube. Baru banget dari detik ini. Baru di broadcast. Iya. Premier. Jadi aku tadi nyoba nyoba YouTube Premier gimana sih? Oh ternyata asik ya. Asik ya. Bisa sambil nungguin, sambil bacain komen live juga. Chat, komen. Wah itu mantap sih. Tapi ya aku dukung. Maksudnya nanti kalau ada support apa atau apa kita bisa kolaborasi. Karena kan kita sama-sama di lokal scene kan. Yang kita pastinya nggak ketemu aja sih. Iya nggak ketemu aja. Yang pastinya kita buat naikin ya. Di Banjarmasin harus ada lah gitulah gitu. Aku maksud ya terlalu kenapa sih aku kesian kan sama Banua kita. Kok kita sumber daya manusianya banyak, keren-keren semuanya. Bisa bikin video keren-keren juga, tapi kok nggak ada yang bermunculan atau apa gitu. Mungkin ada kesalahan di mana atau di media promo atau apa itu kan. Atau jangan. Yang pasti kan kita harus membicarakan ya. Kalau kita nggak membicarakan kita nggak tahu kamu maunya apa kan kita kalau nggak ketemu kan nggak tahu kan. Benar. Seperti itu. Maksudnya kalau kita udah ketemu pasti ngerti. Oh aku maunya ini, kita kayak gini. Aku maunya gini itu sih. Pastinya jangan lupa support lokal brand ya. Iya, nanti aku jual baju yuk. Kalau distro kamu ada? Kalau masuk juga di situ. Kalau ini sih kita lebih ke merchandise sih karena beberapa event yang terutama event yang atau kegiatan yang jalan bareng sama brand itu kadang kita diminta buat ada kolaboratif item yang mana diminta sebagai apa ya istilahnya LPJ kita buat, jadi mesti bikin sesuatu atau merchandise gitu. Nah merchandise itu yang sampai sekarang bisa kita putar lagi, kita jual terus buat jalannya kawan-kawan Bilik Bersenyawa. Wah mantap itu Bilik Kadang Bersenyawa namanya. Ada apa aja ya, ada pocket, ada baju, nggak cuma baju, ada CD album kompilasi juga, ada flash disk juga yang isinya kemarin kita ngebikinin kawan-kawan lokal video klip, ada 6 per tahun tuh ada 6 band gitu, jadi kita isiin sama flash disk yang custom flash disk kayak gitu. Jadi
Kalau Anda mau beli silahkan. Iya. Ya pastinya Instagram kamu di mana? Itu Bilik Bersenyawa Bilik Bersenyawa Bilik Bersenyawa. itu Bilik Bersenyawa. Ya yang lagi paten-paten yang lagi rame-ramenya aku denger ya itu Bilik Bersenyawa karena kan banyak artis-artis yang didatangkan kan juga. Itu tapi sebenarnya banyak ini sih Bang, banyak yang salah kaprah nih karena kan event yang gede itu yang logo satu huruf itu. Iya. Itu sebenarnya banyak yang bilang bahwa wah ini Bilik yang garap, padahal enggak. Kalau ditarik dari awal 2018 dulu itu kita sebagai konten kreator di dalamnya aja kok, yang konseptornya aja. Iya, yang ngegerakin tetap IO. Iya yang paham. Jadi sampai 2019 itu 2019 mau akhir masih kita, akhirnya ya sekarang enggak lagi. Oke, dia siap untuk menerima panggilan Anda lagi. Menjadi konseptor, tapi bagus sih acara-acara kamu juga pasti sukses banget yang kayak kemarin-kemarin itu ya. Nah, yang pastinya kan emang konseptor duluan kan. Kalau nggak ada konsep ya lu bikin apa gitu. Iya, Bang. Nah, menurutmu kendalanya apa aja Yop itu ya? Kendala selama ini sih alhamdulillah bisa diatasi. Waduh. Yang paling support lingkungan sih. Support lingkungan karena susah, ya? Pernah kita ngetes nih yang di rumah Tama tadi nih. Kejadian nih baru-baru ini. Enggak baru-baru ini sih 2-3 bulan yang lalu. Kita bikin GIS kecil-kecilan padahal kita udah ini juga udah izin ke RT, udah izin ke sekitaran juga. Terus juga kita sorenya udah cek sound juga. Karena memang venue-nya juga depan rumah doang. Iya, depan rumah. Tapi alatnya full set, full band. Ternyata kita udah cek sound nih sampai ke ujung. Suaranya sampai mana nih? Sampai situ kita udah ngatasin kalau suaranya sampai ujung sana, ya udah kita ngomong ke tetangganya sampai di situ juga gitu, biar nggak terganggu dan kita udah minta izin duluan. Ternyata pas malamnya pas main, terutama pas ada band yang agak keras juga. Lagi main ada ibu-ibu. Siapa panitia nih? Pakai mic lagi, siapa panitia? Mana panitianya? Mana panitia yang bertanggung jawab? Terus pas sudah Bu, saya Bu mabuk. Kirain mau kolaborasi sih Ibu. Ya udah diajak ngobrol melipir. Cantik nggak ibunya nggak? Enggak lah. Ternyata si ibu itu rumahnya agak jauh sebenarnya. Kita bingung juga entah tembus mungkin ya, atau apa? Entah mungkin efek angin malam atau kayak gimana yang emang di luar dari perkiraan kita lah, di luar dari kuasa agak jauh banget. Ya udah habis itu minta maaf. Akhirnya ya ibunya ngasih tahu bahwa ternyata anaknya lagi sakit juga. Ya udah kita ngalah, kita kecilin aja volume drumnya kecilin aja suara. Nggak bisa soalnya. Tapi sekarang kan ada alternatif lain kan pakai drum elektrik kan. Iya. Tapi kemarin drumnya full set juga sih. Iya. Agak susah. Jadi ya udah mainnya. Aduh, tapi seru sekali. Seru sekali ya dulu ya. Menegangkan. Dan kita merindukan hal itu ya sebenarnya. Merindukan, aku juga merindukan manggung, banyak orangnya kan. Aduh, merindukan banget. Nah, yang pastinya terus harapan kamu ya buat apa nih, Bilik Bersenyawa atau yang kamu kerjakan ini untuk lokal scene atau lokal brand apa gitu. Harapannya aja buat mereka, siapa tahu kan harapan saya adalah ingin mendapatkan sponsor lagi. Itu pasti. Itu pasti. Langsung DM saja. Jangan ragu bapak-bapak ibu-ibu. Jangan ragu. Ya, ini sebentar lagi berakhirnya pandemi ya. Jadi kita konsep dulu sebelum keburuan brand lain. Sosokan. Paling sih kalau untuk kita kan kita ngategoriin untuk industri kreatifnya ada 3 nih, ada penggerak, ada penikmat sama pelaku. Betul. Kalau Bilik Bersenyawa sebagai pelaku, penggerak, pelakunya kan yang kreatornya. Nah, kita berharap penikmatnya lebih banyak lagi sih, dan masyarakat lebih peduli sama karya-karya. Iya, betul. Nggak mandang sebelah mata, nggak lagi ada statement berapa harga kawan. Ya betul. Padahal kalau misalnya
ente ngerasa temennya dia, ya berarti ente tahu sakit-sakitnya dia berjuang. Ngapain ditawar-tawar murah? Harga teman itu ya harga yang tidak menawar. Padahal teman-teman juga pasti ngerasa ya udah kalau emang ini teman aku, ya udah aku murahin. Pasti kayak gitu kan. Tanpa harus kita duluan harga teman. Aduh, itu bukan teman sebenarnya. Yang pentingnya semoga harapannya itu hilang dulu ya. Orang-orang lebih ini sih, lebih menghargai karya-karya kawan-kawan, entah itu rilisan fisik juga. Betul. Walaupun sekarang udah di dunia digital, terus juga kalaupun nggak bisa support dalam bentuk beli merchandise-nya atau beli karyanya, ya udah bantu promo aja. Iya, betul, sharing kayak kan, gitu, share ya. Story IG kan gratis. Betul. Itu sih sebenarnya sih. Itu sih kalau untuk yang penikmatnya. Kalau untuk pelakunya ya lebih inisiatif lagi, terus maksimalin inisiatif kreatif dan lebih maksimalin sosial medianya untuk promo-promo, terus lebih berjejaring lagi, lebih networking kemana-mana. Itu juga sih. Betul. Sama yang penggerak-penggerak lain, ya lebih bertahan. Posisi bertahan meskipun tidak ada pemasukan. Karena tidak ada pandemi aja kita tidak ada penghasilan, apalagi ada pandemi. Yang pastinya kan membuat itu kan bertahan itu lebih sulit dari membuatnya awalnya. Nah, itu sih sebenarnya saya emang harus bertahan. Aku juga bertahan seperti itu. Nah, yang pastinya kan buat teman-teman mau itu kerjanya kreatif atau mau konvensional, sebenarnya sih sama aja ya. Maksudnya sama aja, di sini kita emang di badai yang sama ya. Jadi kita tinggal pintar-pintar kita ngatur pekerjaan kita ngatur kegiatan kita sebagaimana kita manusia ya. Pastinya harus ya jangan ada ngejat sembarangan. Maksudnya jangan ada kerjaan ini gini, kerjaan ini gak usah lah, karena kita kan sama-sama ya kan. Ya pastinya, dan ini juga di lokal brand juga aku berharap di lokal brand juga. Di scene lokal ya, aku berharap banget nih biar teman-teman ya itu kayak kata Aib tadi, menghargai, tidak memandang orang sebelah mata. Dan ya kalau nggak suka sama karyanya ya udah diam aja, nggak usah apa-apa gitu ya udah. Iya kan sebenarnya kan. Terus banyak hal juga yang bisa support ya, dalam bentuk hal kecil aja untuk mempromosikan bisa karya teman, share aja. Betul, itu sih benar, sangat betul sih. Walaupun kita nggak suka sama orangnya, yang pasti jangan hina karyanya. Betul kan, karya itu tidak bersalah cuy. Tidak bersalah cuy. Oknum aja yang bersalah. Iya, oknum aja. Nah makanya dari itu kan bagusnya kita saling menjaga, saling up kan. Siapa tahu kan kita bisa berdiri sendiri kan, brand lokal kan, atau mau band itu, mau grup, mau apa, semuanya yang lokal-lokalan bisa dipakai di brand lokalnya sendiri gitu. Jadi bangga, gua nih pakai sepatu dari Banjar nih, jaket dari Pandas nih, baju dari kaos ini nih. Nah itu kan merchandise kan, itu sebenarnya sih menyadarkan ke diri sendiri aja sih sebenarnya. Kita yang pastinya kita tidak bisa membuat kita pro, pasti ada yang kontra di belakang kita gitu. Oke Yop, thank you banget. Lagi aja Bang, lagi sampai 2 jam dah. Tapi YouTube sampai sejam aja ya batasnya? Bebas sudah. Instagram yang gak boleh live sampai sejam. Kalau Instagram tapi live Instagram nanti juga nggak bisa ini lagi kan, di saving di story lagi kan, harus ke feed jatuhnya. Iya kan? Harus ke feed, nggak bisa. Makanya ya udah, yang pastinya ntar bisa dieditin nggak terlalu cabai. Soalnya pas pandemi 5 kilo nih Bang naik. Positif ya kamu ya. Iya positif naik badannya. Positif naik. Ya pastinya di pandemi ini ya mau nggak mau kita harus ngikutin himbauan pemerintah, pakai masker kemana-mana, terus cuci tangan yang bersih, makan yang bergizi, olahraga yang pas, yang banyak, dan berjemur tuh penting juga. Berjemur, vitamin D penting sekali. Nah iya kan, vitamin D, dan yang pastinya intinya tetap sehat sih Bang. Iya, harus tetap sehat. Harus tetap kita sehat. Kita nggak tahu ntar kayak gimana, pokoknya tetap sehat aja. Ya, mau duit atau enggak tetap sehat gitu. Betul.
Oke, Yup, thanks banget ya udah menemani Pansos. Semoga kita sharing-sharing di sini bisa berguna buat teman-teman di sana dan bisa ditonton dan diterima. Maksudnya ini loh keluhan kita, ini loh keresahan kita di belakang gitu loh. Semoga kalian mendengar dan semoga kalian terutama bapak-bapak ibu-ibu yang di atas. Nah, itu pasti insya Allah mereka mengerti gitu. Tinggal kita itu ya adalah untuk sponsor kita. Semoga kita jalan lagi ya nanti ya setelah pandemi ini ya. Yang pastinya badai ini pasti berlalu. Oke, gue undur diri. Pansos Pandaspot. Kes. Cut. Pansos Pandaspot. Kes.